Pedro Acosta dinyatakan fit untuk mengikuti Grand Prix Prancis akhir pekan ini setelah menjalani operasi ampam baru-baru ini. Pembalap KTM ini menjalani prosedur operasi pada hari Selasa setelah balapan dan tes di Jerez bulan lalu. Setelah akhirnya mengakui kondisi yang mengganggunya sejak awal karirnya di MotoGP pada 2024. Acosta menjelaskan bahwa masalah ampam sebelumnya hanya terasa ringan, dengan sedikit rasa sakit di lengan yang tidak terlalu mengganggu. Namun, pada 2 balapan terakhir ia merasakan lengan seolah akan meledak. Bahkan hingga harus memeriksa tangannya saat tes Jerez karena terasa akan robek. Setelah mendapatkan izin medis di Le Mans, ia merasa lega meskipun mengakui bahwa kondisi ini kemungkinan telah mempengaruhi posisinya di beberapa balapan. Ia menilai operasi dilakukan pada waktu yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Penurunan performa Acosta belakangan sulit diukur hanya dari kondisi ampam, mengingat KTM menghadapi masalah performa secara umum, yang membuat Acosta kembali menggunakan motor spesifikasi 2024, serta spekulasi mengenai masa depannya yang dapat mengalihkan fokusnya. Ia sendiri bersikeras untuk tidak menjadikan masalah lengan sebagai alasan utama, meskipun mengakui dampaknya terhadap hasil balapan. Biasanya ampam menjadi masalah pada jarak balapan penuh, tetapi Acosta mengungkapkan bahwa kondisi ini mulai terasa bahkan pada sesi kualifikasi yang hanya membutuhkan putaran cepat dalam waktu singkat. Ia menyoroti kekhawatirannya saat masalah ini muncul dalam sesi singkat 4 lap di Jerez menunjukkan tingkat keparahan yang tidak biasa. Di tengah awal musim yang penuh tantangan bagi KTM, Viñales muncul sebagai pembalap terdepan dari pabrikan Austria tersebut. Pembalap Spanyol ini sempat memimpin dengan dramatis di Grand Prix Qatar sebelum pelanggaran tekanan ban membuatnya kehilangan posisi kedua. Ia kemudian bangkit dengan finish keempat di Jerez, hasil terbaik KTM sejauh ini. Kini ia tiba di Le Mans, lintasan yang memiliki makna khusus baginya. Di sirkuit ini, Viñales meraih kemenangan pertama di kelas Moto3 pada 2011, podium perdana di MotoGP bersama Suzuki pada 2016, dan kemenangan MotoGP bersama Yamaha pada 2017. Musim lalu, ia juga naik podium sprint bersama Aprilia. Viñales menilai Le Mans sebagai lintasan yang selalu membuatnya tampil cepat, meskipun ia belum yakin seberapa cocok motor KTM dengan karakter sirkuit ini. Ia bertekad untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa maksimal seperti yang selalu dilakukannya di setiap lintasan baru. Ia memuji kerja luar biasa dari tim Tech3, KTM dan Red Bull yang menurutnya telah membantu tim berkembang pesat. Namun, ia menekankan pentingnya mengambil langkah yang tepat karena mereka sudah sangat dekat dengan tujuan. Mengenang penampilan nyaris podium di Jerez, Viñales menyoroti betapa kecilnya selisih waktu di lintasan. Menurutnya, jika tidak kehilangan waktu di 2 lap awal saat bersaing ketat dengan Gian Antonio, ia hanya tertinggal 0,1 detik per lap dari Alex Marquez sang pemenang. Ia yakin bahwa fokus pada detail kecil ini akan menjadi kunci. Dan meskipun hasilnya belum sepenuhnya terwujud, ia meminta kesabaran sambil terus bekerja dengan cara yang benar. Viñales juga merasakan kemajuan pribadi sejak awal musim. Ia mengaku kini bisa mengendarai motor tanpa berpikir berlebihan, berbeda dengan masa awal adaptasinya dengan KTM. Proses ini membuatnya lebih mudah mencapai performa maksimal sejak sesi latihan bebas pertama, yang memungkinkan tim untuk menyiapkan pengaturan motor yang optimal dan mempersiapkan akhir pekan dengan baik, terutama untuk meraih waktu lap cepat yang kini sangat krusial di kualifikasi. Memasuki putaran ke-6 musim 2025, Marc Marquez tertinggal 1 poin dari adiknya Alex Marquez di klasemen kejuaraan setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Spanyol. Juara dunia 8 kali ini mencatatkan waktu tercepat pada tes pasca Grand Prix Spanyol, di mana ia menguji beberapa setup kecil pada motor Ducatinya. Ia berencana mengevaluasi kembali setup tersebut pada hari Jumat di Le Mans untuk memastikan apakah perubahan itu benar-benar memberikan peningkatan.
Marquez mengakui bahwa kecelakaan di Jerez merupakan kesalahan yang harus dihindari. Meskipun musim ini ia lebih jarang terjatuh dibandingkan sebelumnya. Namun ia menyesalkan bahwa kecelakaan yang terjadi selalu datang pada hari balapan. Ia menegaskan bahwa kecepatan motornya sudah terbukti pada tes di Jerez. Tetapi kunci utamanya adalah menghindari kesalahan. Menurutnya, pengujian di Jerez tidak melibatkan perubahan besar, melainkan penyesuaian setup dan eksperimen untuk pengembangan masa depan. Ia berharap dapat mengonfirmasi efektivitas perubahan tersebut di Le Mans, lintasan yang berbeda, untuk memahami apakah setup ini berfungsi dengan baik di berbagai kondisi. Marquez mengenang Grand Prix Prancis tahun lalu sebagai akhir pekan yang kuat baginya dengan Ducati spesifikasi 2023, di mana ia berhasil naik dari posisi ke-13 untuk finish kedua di kedua balapan. Namun, ia tetap waspada terhadap ancaman dari sesama pembalap Ducati, termasuk Alex Marquez yang kini memimpin klasemen dengan performa konsisten dan cepat, serta Pecco Bagnaia yang dikenal kuat di Le Mans pada musim-musim sebelumnya. Ia juga mencatat persaingan ketat dari tim lain, seperti KTM dan Yamaha dengan Fabio Quartararo yang menurutnya semakin mendekati level terdepan. Marquez menantikan bagaimana performa para rival ini akan berkembang di lintasan Le Mans, sirkuit yang selalu disukainya meskipun seringkali menantang pada hari pertama latihan. Saat ini Bagnaia menempati peringkat ketiga di klasemen kejuaraan dunia 2025 di belakang Alex dan Marc Marquez. Satu-satunya kemenangan musim ini terjadi di CUTE saat rekan setim barunya Marc Marquez terjatuh dari posisi terdepan. Namun Bagnaia tidak mampu memanfaatkan sepenuhnya kesalahan terbaru Marc di Jerez, di mana ia hanya mampu finish di posisi ketiga dengan rasa kecewa, tertinggal dari Alex Marquez dan Fabio Quartararo dari Yamaha. Setelah balapan, ia menghabiskan 1 hari untuk tes, mengevaluasi kembali komponen misterius yang sebelumnya dikesampingkan selama tes musim dingin, tetapi sudah digunakan oleh Marc. Bagnaia menyatakan niatnya untuk mencoba komponen tersebut di Le Mans, meskipun kondisi angin saat tes di Jerez menyulitkan tim untuk menemukan peningkatan nyata pada pengaturan motor. Ia menjelaskan bahwa tim akan memulai dengan pengaturan dasar yang sama, hanya dengan tambahan elemen baru yang belum ia gunakan sebelumnya. Ketika diminta untuk mengungkap detail komponen tersebut, ia menolak dengan tegas. Meskipun kalah dalam perebutan kemenangan di Le Mans tahun lalu dan tidak termasuk dalam daftar 5 pembalap Ducati berbeda yang menang di sirkuit ini dalam 5 tahun terakhir, Bagnaia mengaku menyukai lintasan Le Mans. Ia menilai bahwa perbaikan pada 2 tikungan kunci, yaitu tikungan 3 dan 9, bisa menjadi penentu keberhasilannya akhir pekan ini. Ia berharap bisa mengulangi performa tahun lalu, tetapi kali ini dengan meraih kemenangan. Bagnaia merasa nyaman dengan lintasan Le Mans. Ia menyatakan kesiapannya untuk balapan dengan tekad untuk bekerja seperti pada balapan sebelumnya, tetapi dengan dorongan ekstra untuk meraih hasil maksimal. Menurutnya, penting untuk terus bersaing di depan, bahkan mungkin memenangkan balapan. Hingga kini Bagnaia dan Alex Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mencetak poin di semua 10 balapan musim ini. Sebagai perbandingan, setelah 5 putaran pada musim lalu, Bagnaia sudah mengalami 3 kali gagal mencetak poin, termasuk kegagalan di sprint Le Mans akibat masalah teknis.